Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Wahyu pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih, bersih, dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Namun hari ini kita akan coba membahas bersama secara ringkas dari kitab Wahyu pasal 15 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 saja, tentang persiapan bagi cawan penghakiman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan sedikit mencoba membahas ayat per ayat dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai dengan 8. Dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-6, tentang kemah kesucian dari bait suci, menunjukkan pada ruang maha suci dalam bait Allah yang biasanya dimeteraikan atau ditutup rapat sebagai tempat rahasia. Namun dalam Yesus, tempat itu dibukakan bagi orang tebusan. Disitulah Allah berdiam, Allah disembah dan dihampiri. Namun dari situ pula lah murkanya atas dunia yang bertumpuk-tumpuk itu dijalankan. Panorama surga yang indah itu ternyata bertolak belakang suasana dunia dibawa di masa tribulasi. Yang keluar dari ruangan maha suci bukan imam yang berhak setahun sekali melayani di sana, tetapi adalah 7 malaikat jemaat yang telah berfungsi sebagai imam. Ingat imamat yang rajani dalam surat Petrus? Kekudusan Allah dan keadilan Allah yang diinjak-injak segera dipulihkan dengan hukuman dahsyat bagi penghujat-penghujat itu. Secara utuh dan komplit murka Allah dituangkan. Dan kemudian dilanjutkan dalam pasal 15 ayat 7 mengenai 7 cawan murka Allah. Cawan adalah semacam mangkok yang permukaannya lebar sehingga bila isinya dituangkan cepat mengalir. Banyak sekaligus dengan cepat selesai juga penuangannya. Satu ekspresi kedahsyatan murka Allah yang menyapu bersih dunia tanpa ampun dan tak terelakkan. Kemampuan manusia, ilmu manusia, pakar dalam bidang apapun tak akan berdaya sama sekali. Mereka yang menolak minum dari cawan keselamatan Allah harus minum dari cawan murka Allah. Sedangkan dalam pasal 15 ayat 8 mengenai asap dalam bait Allah, dalam perjanjian lama
awan kemuliaan memenuhi kemah sembayang ketika selesai dibangun. Itu kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 40 ayat 35. Hal serupa terjadi pula di kala bait Allah selesai dibangun. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10-11. Dalam konteks ini, Yohanes melihat murka Allah yang dituangkan ke bumi. Dan sebelum selesai penuangan cawan seorang pun tidak diperkenankan memasuki bait Allah. Doa dan usaha apapun tidak dapat lagi menunda atau membatalkan penuangan murka itu. Oleh sebab itu, masa kini adalah masa anugerah. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 17. Dan di masa ini ditawarkan kepada semua orang yang berpaling kepada Tuhan masih bisa diampuni. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita pelajari sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini? Kita dapat belajar bahwa penuangan murka Allah bagi orang-orang yang hidup dalam kejahatan dan menolak kepada tawaran anugerah Allah tepat pada waktunya akan dilaksanakan, tanpa ada satu apapun yang menghalanginya, yang dapat menghalanginya. Kemampuan manusia, kehebatan manusia, kepintaran manusia, ilmu manusia yang sangat maju dan mutakhir dalam bidang apapun sekalipun, pakar dalam bidang apapun yang canggih sekalipun, tidak akan mampu dan tak akan berdaya sama sekali. Doa dan usaha apapun tidak dapat menunda atau membatalkan penuangan murka itu. Mereka yang menolak minum dari cawan keselamatan Allah harus minum dari cawan murka Allah. Oleh sebab itu hari ini Yohanes mengingatkan kita semua sebagai jemaat Tuhan yang hidup di masa kini, bahwa hari ini kita hidup di zaman anugerah Tuhan. Anugerah keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang tanpa pandang bulu, siapapun dan apapun keberadaannya. Semua ditawarkan hal yang sama, anugerah keselamatan. Bagi setiap orang yang berpaling kepada Tuhan akan diampuni dan diselamatkan. Maka dari itu, hari ini, sebelum pintu anugerah Tuhan itu ditutup, mari sama-sama kita gunakan kesempatan yang ada hari ini dengan sebaik-baiknya. Meresponi anugerah panggilan Tuhan dengan hidup dan melayani dalam kekudusan. Menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terus menjadi berkat bagi banyak orang. Berbalik dari cara hidup kita yang lama. Bertobat dari perbuatan kita yang jahat dan curang. Sehingga ketika waktu itu datang, saya dan saudara ada di dalam anugerah keselamatan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami semua diingatkan bahwa masa kini adalah masa anugerah yang ditawarkan ke semua orang. Termasuk kami semua. Orang yang berpaling kepada Tuhan masih bisa diampuni. Maka dari itu Tuhan, ajar kami, jamah hati kami yang keras Tuhan. Lembutkanlah hati kami sehingga kami meresponi anugerah keselamatan dengan hidup di dalam-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.